Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil arabi wal ajam wa 'ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Saudara sekalian, pada kali ini kita akan mencoba berbagi pelajaran ilmu nahwu secara praktis dengan pendekatan-pendekatan yang mudah. Kita mulai pada pembicaraan tentang kalimat atau dalam bahasa Indonesia itu kata dan pembagiannya. Ini pada bagian yang pertama. Jadi kita membahas tentang kalimat atau dalam bahasa Indonesia kata dan pembagiannya. Ya, sebagai pengantar, apa itu ilmu nahwu? An-nahwu qawaidu yu'rabu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah wa dhabtu awakhiril kalimat wa kaifa i'rabiha. An-nahwu qawaidu yu'rabu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah wa dhabtu awakhiril kalimat wa kaifa i'rabiha. Sekali lagi, an-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakhiril kalimat wa kaifa i'rabiha. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang dengannya diketahui fungsi kata. Fungsi kata atau dalam istilah nahwunya kalimat, dalam kalimat atau dalam istilah bahasa Arabnya jumlah, penentuan syakal atau bentuk akhir, dan bagaimana pengi'raban atau perubahan bentuk akhirnya. Jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan nahwu adalah, nahwu itu berbentuk kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu kita bisa mengetahui fungsi kata dalam kalimat atau fungsi kalimat dalam jumlah. Jadi apa kedudukannya, apakah sebagai subjek, apakah sebagai predikat, atau sebagai keterangan. Atau dalam bahasa Arab itu istilahnya apakah sebagai mubtada, apa sebagai khobar, apa sebagai isim kana, khobar kana, apa sebagai fa'il, apa sebagai maf'ul, atau sebagai apakah sebagai maf'ul bi, atau sebagai maf'ul mutlak, atau sebagai tamyiz, atau sebagai hal, atau sebagai lain sebagainya. Jadi itulah yang dipelajari atau yang diatur dalam ilmu nahwu mengenai fungsi kata dalam kalimat, kedudukan kata dalam kalimat. Lalu bagaimana cara membaca akhirnya atau bentuk akhirnya? Bagaimana pengi'rabannya? I'rab itu adalah perubahan bentuk akhirnya. Ada yang dibaca alhamdu, ada yang dibaca innal hamda, ada juga yang dibaca bil hamdi. Jadi perubahan daripada alhamdu, du, kemudian dengan kata alhamda, innal hamda, kemudian bil hamdi dengan di. Nah itulah namanya apa? I'rab namanya. Jadi perubahan bentuk akhir. Jadi ada 3 istilah yang perlu dijelaskan. Pertama, apa itu kalimat? Kemudian apa itu jumlah? Dan apa itu i'rab? Setidaknya itu yang perlu kita di awal sebagai pengantar untuk mengetahui ilmu nahwu secara lebih jauh kepada hal-hal yang lebih detail, sehingga insya Allah kita bisa memahami kedudukan kata dalam kalimat, dan ketika kita mengetahuinya maka kita bisa memahami dengan pendekatan bahasa yang lain selain daripada bahasa Arab, apakah dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ataupun dalam bahasa Inggris. Mari kita satu-satu. Sekarang apa kalimat? Kalimat
atau dalam istilah bahasa Indonesia itu adalah kata. Jadi kalau kata itu satu huruf, itu beberapa huruf disatukan membentuk kata. Misalnya kata apa? Masjid, sekolah, nama, presiden, menteri. Nah, itu kan terdiri daripada beberapa kata. Atau dalam bahasa Arab, Muhammadun, rojulun, itu adalah kata. Asadun, hamdun, robbun, itu namanya kata. Atau dalam istilah Arabnya disebut kalimat. Ada 3 jenis kata atau ada jenis kalimat dalam bahasa Arab. Jadi tidak banyak. Ada 3 jenis. Pertama isim, yang kedua fiil, fiil itu adalah kata kerja, dan yang ketiga haraf atau harfun, ismun, fi'lun, harfun. Jadi 3 jenis kata, 3 jenis kalimat dalam bahasa Arab, ismun, fi'lun, dan harfun. Apa isim? Isim itu dari sisi dilalahnya, penunjukan maknanya, dari sisi dilalahnya, penunjukan maknanya adalah kata yang menunjukkan pada manusia, apapun tentang manusia. Nama atau mungkin bagian daripada manusia, atau mungkin sifat-sifat manusia, tabiat-tabiat manusia, atau yang menunjukkan pada hewan, pada tumbuhan, pada benda, tempat, waktu, sifat, atau makna yang tak terikat oleh waktu. Jadi dari sisi dilalahnya itulah isim yang menunjukkan pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, pada benda, tempat, waktu, sifat, atau makna yang tak terikat oleh waktu. Contoh yang menunjukkan manusia rojulun, seorang lelaki. Yang menunjukkan pada hewan asadun. Asadun itu apa? Singa. Yang menunjukkan pada tumbuhan zahratun, bunga. Yang menunjukkan pada benda haitun. Hait itu apa? Pagar. Al-qahiratu, yang menunjukkan pada tempat kairo. Syahrun, yang menunjukkan pada waktu. Yang menunjukkan pada sifat nadhifun, bersih. Yang menunjukkan makna yang tak terikat oleh waktu, istiqlalun, merdeka. Istiqlalun, merdeka. Itulah isim dari sisi dilalahnya, dari sisi maknanya. Jadi sekali lagi, yang menunjukkan pada manusia contoh rajulun. Yang menunjukkan hewan contoh asadun, singa. Yang menunjukkan tumbuhan zahratun, bunga. Yang menunjukkan benda haitun, pagar. Yang menunjukkan tempat al-qahiratu. Yang menunjukkan waktu syahrun, bulan. Yang menunjukkan sifat nadhifun, bersih. Yang menunjukkan makna yang tak terikat oleh waktu adalah kata istiqlalun. Itulah isi. Nah, dari sisi bentuk lahir, artinya yang terlihat, bagaimana cara kita membedakan apakah kalimat itu isim, fiil, atau haraf? Kita bisa mengetahui dari sisi lahirnya. Yang pertama, isim itu senantiasa bertanwin. Jadi kata rojulun, itu yang ditandai dengan merah, rojulun. Kitabun, syajaratun. Jadi bertanwin baik tanwin domah, kasroh, ataupun fathah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, lalu ada kata-kata yang bertanwin seperti itu, berarti itu namanya jenis kata atau jenis kalimat dalam bahasa Arab, isim. Yang kedua, beral. Jadi diawali dengan alif lam. Seperti ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu. Isim. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali. Alhamdu, ada alif lamnya. Rabbil alamin, al-alamin. Itu juga isim. Ar-Rahman, ar-Rahim. Nah, itu juga isim. Jadi setiap yang beral ada dari sisi
bentuk lahirnya, maka dia adalah isim. Yang kedua, bahwa isim itu adalah yang di depannya ada harfun nida. Harfun nida itu huruf panggilan. Ya Muhammadu, ya Rasulullah, ya Allahu. Jadi ada kata ya dan huruf-huruf nida yang lain. Berikutnya, tanda bentuk lahir isim itu majrur karena didawali harfu jar atau idzofat. Nah, ini kita akan ke depan akan pelajari apa itu harfu jar, kemudian idzofat. Jadi kalau harfu jar itu ada kata ala syajarati. Jadi kalau diawali dengan ala syajarati atau minal masjidi, berarti kata yang terletak setelah harfu jar itu adalah isim. Atau yang diidzofatkan itu dua kata dikumpulkan menjadi kata majemuk yang saling keterkaitan satu sama lain, membentuk makna baru. Jadi gusnun itu apa namanya itu dahan atau ranting, asyajarati itu pohon. Jadi gusnus sejarah, ranting pohon atau dahan pohon. Gusnus sejarati. Jadi beda gusnun dengan asyajarah. Gusnun ya apa namanya tangkai atau apa namanya itu ranting atau dahan, asyajarati pohon. Kalau disatukan maka menjadi gusnus syajarah atau menjadi dahan pohon. Kemudian yang kelima, untuk membedakan isim dari yang lain, isim itu dapat menjadi subjek atau diterangkan. Al-kitabu mufidun, buku itu bermanfaat. Jadi kata buku diterangkan kata bermanfaat. Jadi itulah bentuk daripada isi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji itu milik Allah. Jadi kata alhamdu adalah isim. Selain daripada ada alif lamnya, juga itu menjadi subjek. Apa namanya, dapat menjadi subjek atau diterangkan oleh yang lain. Atau menjadi pokok kalimat, itulah subjek. Nah, lalu apa fi'il sekarang? Fi'il itu dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Dalam bahasa Inggris disebutnya verb, kata kerja. Jadi kata kerja adalah fi'il. Dari sisi dilalahnya, dari sisi maknanya, jadi kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Jadi terjadinya sesuatu pada waktu tertentu, itu namanya apa? Fi'il. Contoh, kataba, dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Uktub, tulislah olehmu. Nah, kata-kata itu menunjukkan apa? Terjadi sesuatu pada waktu tertentu, kataba, dia telah menulis, berarti waktu tertentu, waktu lampau. Yaktubu, dia sedang menulis, berarti terjadi sebuah pekerjaan pada waktu sekarang. Tulislah olehmu, uktub. Berarti menunjukkan apa? Dia menulis pada waktu setelah perintah itu ada. Dari sisi bentuk lahir, mari kita lihat, inilah bentuk fi'il. Ada fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi itu menunjukkan perbuatan telah lampau. Fi'il mudhari itu yang menunjukkan terjadinya sesuatu, terjadinya pekerjaan pada waktu kita berbicara atau setelah kita berbicara. Kemudian fi'il amar itu kata kerja perintah. Nah, mari kita lihat. Inilah yang pertama, fi'il yang menunjukkan masa lampau. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabetum, katabti, katabtuma, katabetunna, katabtu, katabana. Sekali lagi saya ulang. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabtuma, katabetum, katabati, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabana. Nah, itu fi'il. Mari kita lihat berbeda sekali dengan bentuk-bentuk isim kan? Nah, jelas sekali.
Jadi kalau bentuk-bentuk seperti ini, bentuk lainnya seperti ini, yaitu fiil. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabeti, katabtuma, katabetunna, katabtu, katabena. Kemudian kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan sekarang atau yang akan datang. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, kita lihat sangat berbeda. Diawali dengan ya, atau diawali dengan ta, atau diawali dengan hamzah, atau diawali dengan nun. Yaktubu, kemudian taktubu, aktubu, naktubu. Itulah bentuk fiil. Fiilnya fiil mudhari. Lalu ada kata untuk fiil amar uktub. Uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita membedakan antara bentuk isim dengan bentuk fiil. Ini sangat berbeda sekali. Nah, yang terakhir adalah huruf. Huruf itu kata yang tak bermakna jika berdiri sendiri. Jadi huruf artinya tidak memiliki makna tersendiri. Dia bisa bermakna jika bersama isim atau bersama fiil. Inilah contoh-contoh bentuk huruf. Min, ila, an, fi, bi, ka, li, wa, ta, hatta, ruba, mud, mundu, khola, ada, hasya, gairu. Min, ila, an, fi, bi, ka, li, wa, ta, hatta, ruba, mud, mundu, khola, ada, hasya, gairu. Inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita, la, illa, summa, wa, au, am, lakin, bal, hal, lam, lamma, in, idza, ma'a, amma, ya, aya, haya, ai, a. Itulah apa? Huruf. Sangat berbeda dengan fiil, dengan isim. Inilah bentuk huruf. Dia tidak memiliki makna tidak memiliki makna jika berdiri sendiri. Dia bermakna jika bergabung dengan kata isim atau dengan fiil. Contoh yang bisa bermakna, misalnya kata min. Min itu artinya dari. Nah, coba kalau dari tersendiri kan tidak ada artinya, tapi kalau dari sekolah, jadi minal madrasati, dari sekolah. Ila ke, ilal masjidi, ke masjid. Kalau cuma ila atau ke, nah itu kan tidak berarti. An itu tentang. Jadi anil masalah, tentang masalah. Jadi kalau tentang, ya apa artinya? Tidak berarti. Tetapi ketika digabung dengan kata yang lain menjadi masalah. Atau inna sesungguhnya. Jadi inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah. Atau misalnya la tidak, berarti la tidak. Jika hanya la maka tidak berarti. Tetapi kalau misalnya digabungkan dengan fiil maka menjadi apa? La taktub, kamu jangan menulis. Tuh, jadi jangan menulis. Lam tidak. Misalnya lam yaktub, dia tidak menulis. Nah, itulah apa? Bentuk huruf. Mari kita lihat lagi. Tuh, inilah bentuk
isim dari sisi lahir. Rajulun, kitabun, syajaratun, ar-rajulu, al-kitabu, asyajaratu, alas syajarati, kusnus syajarati, ya Muhammadu, ya rajulu. Atau misalnya yang tadi, rajulun, asadun, jahratun, haitun, al-qahiratu, syahrun, nadipun, istiqlalun. Lalu fi'il, kataba, kataba, katabu, katabat, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, uktub, uktuba, uktubu. Sementara fi'il seperti ini. Min, ila, an, fi, bi, inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, dan seterusnya. Nah, baik, kita latihan. Mari kita bedakan. Ini ada 3 warna. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kalimat yang berwarna merah, bi, wa, alai, atau ala, ghairi, alai, ala, wa, la. Kira-kira yang berwarna merah adalah huruf 100. Yang berwarna merah adalah bi, wa, ala, ghairi, kemudian ala, wa, la. Itu terpisahkan, wa, la. Wa dan la itu berbeda. Yang berwarna merah itu adalah huruf. Ya, 100 untuk Anda. Sementara sekarang kita lihat yang berwarna biru. Ada kata Ar-Rahman, ada alif lamnya. Alhamdu, ada alif lamnya. Robbi disatukan dengan kata al-alamin. Robbil alamin. Ar-Rahim ada alif lamnya. Maliki yaum. Maliki yaum. Maliki yaum. Yaum itu menunjukkan waktu. Malik itu menunjukkan orang. Kemudian disatukan. Lalu ada kata al-mustaqim, ada alif lamnya. Sirata disatukan dengan alladzina. Sirat, kata benda. Ad-dallin, ada alif lamnya. Nah, kira-kira yang berwarna biru adalah isim, fi'il, atau haraf? Isim. Baik, 100. Kemudian yang berwarna hijau. Sangat berbeda dengan tadi yang pertama yang berwarna merah dengan warna biru. Ada kata na'budu, kami beribadah. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ihdina, tunjukkan kami. An'amta, engkau telah memberi nikmat kepada kami. Na'budu, nasta'inu, ihdi, an'amta. Yang berwarna hijau, apakah isim, fi'il, atau huruf? Fi'il. 100 buat Anda. Baik, berarti kita pada pertemuan hari ini kita sudah bisa membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Baik, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, baik. Pada ayat-ayat tersebut kita temukan ada kalimat-kalimat yang diwarnai dengan hijau, ada yang diwarnai dengan merah, ada yang diwarnai dengan biru. Yang merah ada kata la, fi, li, ada wa, mim. Mimma itu min, ma.
bi, wa, mimma, min, wa, bi, ila, wa, min, wa, bi, ala, min, wa. Nah, kira-kira yang berwarna merah, isim fi'il atau harap? Harap, 100. Mari kita sekarang lihat yang berwarna biru. Ada kata yu'minuna, yuqimuna, razaqna, yunfikuna, yu'minuna, uzila, yuqinun. Nah, yang berwarna biru mirip-mirip dengan apa? Huruf apa dengan isim? Nah, mirip dengan fiil pada contoh-contoh tadi. Berarti yang berwarna biru adalah kalimat fiil 100. Lalu sekarang ada kata yang hijau, al-kitabu, roiba, keraguan, hudan. Ada kata alladzina, ada kata as-salat, as-salat. Lalu ada kata al-akhirah, ada kata ulaika, ada kata al-muflihun. Yang berwarna hijau, kita pastikan bahwa itu adalah isim 100 buat kita semua. Baik, itulah pembahasan kita tentang kalimat dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia disebut kata, kemudian dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis kalimat, ada isim, ada fiil, ada harap. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.